Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 15 ayat 20. Ayo kita baca bersama. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semua. Adik-adik mungkin pernah mendengar ya, atau membaca kisah tentang sebuah cerita rakyat yang terjadi di daerah air manis Padang, Sumatera Barat, yakni tentang cerita Malin Kundang. Kisah Malin Kundang ini menjadi pelajaran bagi banyak orang hingga saat ini. Malin adalah anak yang ketika ia mulai memiliki kekayaan dan kekuasaan, ia tidak mau mengakui keadaan ibunya yang sudah mendidik dan membesarkannya. Tentu saja ibunya menjadi sedih ya dengan hal itu. Dan karena rasa sedih yang mendalam dan penuh duka cita, sang ibu pun mengutuk Malin menjadi sebuah batu. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari ya dari kisah tersebut? Adik-adik bisa belajar bahwa sebagai seorang anak, adik-adik harus menghormati orang tua. Nah, jika adik-adik perhatikan nih ayat renungan kita hari ini, Raja Salomo mengatakan bahwa seorang anak bisa bijak tetapi juga bisa bebal. Tentunya kedua sifat ini menunjukkan adanya karakter yang bertentangan satu dengan yang lain. Adik-adik pernah lihat magnet yang punya kutub positif dan juga kutub negatif? Nah, kedua sifat tadi bagai dua kutub yang bertentangan satu sama lain. Seorang anak yang bijak dapat disamakan dengan anak yang berhikmat, sedangkan anak yang bebal dapat disamakan dengan anak yang durhaka. Orang yang durhaka akan menghina ibunya dan membuat hati ibunya sangat berduka, seperti kisah Malin Kundang itu. Sebaliknya, anak yang bijak menggembirakan atau mendatangkan sukacita bagi hati ayahnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Sebagai seorang anak, apakah adik-adik telah menggembirakan atau membuat senang ayah adik-adik? Atau sebaliknya, apakah adik-adik telah membuat hidup ayah susah karena ulah, keputusan, atau kebiasaan buruk yang adik-adik perbuat? Nah, adik-adik yang luar biasa, seringkali kita juga membuat hati Bapa Surgawi kita menjadi sedih. Loh kak, memangnya bisa ya Allah kita sedih? Bisa dong adik-adik. Allah Bapa kita menjadi sedih jika kita melakukan dosa yang menyakitkan hatinya, sehingga Allah juga tidak mau mendengarkan doa-doa kita loh. Nah adik-adik perlu loh merenungkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Apakah adik-adik menjadi orang yang bebal dan tidak mau mentaati setiap nasihat atau ajaran yang diberikan oleh Tuhan? Tuhan telah memelihara dan merawat adik-adik dengan sabar, sama seperti seorang ibu yang merawat anaknya.
Nah, apakah adik-adik telah menjadi anak yang taat melakukan perintahnya? Adik-adik, biarlah adik-adik juga dapat menjadi orang-orang yang bijak dalam menjalani hidup adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita terus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tetap semangat ya. Haleluya. Adik-adik, ayo kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Tuhan Yesus, ampunilah aku kalau selama ini aku telah menjadi orang yang bebal di hadapan-Mu. Tolong aku untuk selalu taat dan menyenangkan hati-Mu. Amin.